Alsinta Bandung News and Talk. Pendengar, program sampah hari ini habis hari ini yang digagas oleh Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Muhammad Farhan sebagai solusi konkret mengatasi penumpukan sampah di Kota Bandung. Namun, Om Farhan, panggil akrab Wali Kota kita, mengakui masih rendahnya cakupan wilayah yang aktif melakukan pemilahan sampah di Kota Bandung. Hingga pertengahan April bulan ini, tahun ini, hanya sekitar 30% kawasan di Kota Bandung yang telah memisahkan sampah organik dan non-organik. Bagaimanakah menerapkan program pengelolaan sampah secara menyeluruh, baik dari masyarakat hingga infrastruktur kota, agar melakukan pengurangan dan pengolahan di sumbernya? Kami akan membahasnya bersama pakar pengelolaan sampah dari Universitas Islam Bandung, Unisba, yang juga adalah Ketua Forum Bank Sampah Jawa Barat, yang juga adalah tim inti bersama Jabar Bebas Sampah (BJBS), Dr. Insinyur Muhammad Satori, MT, IPU. Anda ingin bergabung silakan komentar di WA 0823 kali 63 kali 2893. Alsinta Bandung News and Talk. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Satori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kang Niko. Baik sekali. Mas Satori, bicara tentang sampah yang bertahun-tahun ganti pimpinan nggak beres-beres ya. Kalau Pak Satori melihat apa permasalahannya? Kenapa nggak beres-beres sampai hari ini, Pak? Oke. Jadi begini, pertama sebetulnya yang saya sampaikan itu adanya inkonsistensi perencanaan tata kelola sampah ya. Jadi Kang Niko, kan saya sebetulnya mengikuti krisis sampah ini sejak 2005 ya, ketika menjajah pada 20 tahun lalu ya? Betul. Ya, jadi sebetulnya saya sudah apa istilahnya itu berkecimpung lah kira-kira begitu ya. Hanya saja kan yang saya amati dari dulu sampai sekarang ini, satu, ketergantungan Kota Bandung khususnya dalam mengelola sampah itu, ketergantungan terhadap TPA itu masih tinggi ya. Jadi masih di atas 80% ya. Sedangkan keberadaan TPA di Kota Bandung itu kan terkait juga dengan daya dukung, daya tampung ya, lingkungan ya yang terbatas gitu ya. Di samping itu memang urusan TPA itu biayanya mahal, baik itu biaya transport maupun biaya TPA. Nah, oleh karena itu sebetulnya pemerintah pusat yang melalui Undang-Undang 18 itu sudah memberikan slot gitu ya. Jadi pengelolaan sampah itu tidak, atau jangan hanya penanganan yang berujung pada TPA, tapi imbangi dengan pengurangan. Dan peraturan perundangan terkait dengan itu juga sudah dibuat dari pusat hingga daerah ya, termasuk Kota Bandung juga sudah membuat. Tidak kurang bahwa melalui Perpres 97 itu juga sudah ditargetkan pengurangan itu minimal tercapai 30% pada tahun 2025. Sekarang ini, tahun ini, harusnya pengurangan itu 30%. Jadi artinya kalau melihat eksistensi Sarimukti saat ini yang sudah super overload, yang berujung pada pengurangan ritasi Kota Bandung hingga 140, nah, sedangkan pengurangan kan belum mencapai 30%. Jadi makanya terjadi akumulasi sampah yang numpuk di TPS itu. Jadi sesungguhnya kalau saya menyimak terkait dengan ini karena terjadi inkonsistensi kebijakan pengurangan khususnya implementasinya di Kota Bandung, kira-kira begitu. Inkonsistensi, tidak konsisten berarti ya? Iya. Harus mulai dari mana menurut Pak Satori? Edukasi masyarakatkah dalam pemilihan sampah misalnya gimana atau gimana? Baik, jadi memang urusan sampah sekarang ini itu sudah complicated ya. Jadi pendekatannya pun harus multi perspektif ya, pendekatan sosial, pendekatan komunikasi, pendekatan teknologi dan lain-lain. Nah, pokoknya sudah multidimensi menurut saya gitu ya. Dan penyelesaiannya juga tidak bisa dengan cara instan melalui proses ya. Karena persoalan yang krusial terkait dengan sampah khususnya di Kota Bandung, satu, jelas itu adalah persoalan infrastruktur ya, sarana prasarana yang minim ya, baik dalam penanganan dan maupun pengurangan. Dan dua-duanya tetap memerlukan biaya, meskipun dari hasil hitungan saya sebetulnya biaya pengurangan itu lebih murah, lebih efisien begitu ya.
Itu yang pertama. Jadi persoalan persoalan infrastruktur. Infrastruktur ini terkait dengan anggaran, gitu kan ya. Jadi anggaran yang masih minim ini akan terkait dengan minimnya infrastruktur. Nah, itu yang menjadi kendala. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat, gitu ya. Partisipasi masyarakat itu kaitannya dengan budaya, kebiasaan, perilaku, memilah misalnya ya. Dari dulu ya sudah puluhan tahun gitu kita bicara pemilahan. Kan hingga saat ini orang masyarakat kita belum menyadari betapa pentingnya memilah. Dan sesungguhnya memilah di rumah itu bukan ngaduk-ngaduk sampah sebetulnya, tapi merubah cara nyimpen sampah yang tadinya tercampur jadi terpisah. Minimal menjadi 3 lah sekarang ini. Minimal 3 ya, bukan 2 ya, Pak ya? Ya, sekarang ini B3 harusnya dipisahkan. Oh, dipisahkan. Jadi yang pertama itu sampah organik di dapur nih, masak ya, siapkan wadah sendiri. Gitu sisa kan, sayur, kedua, sisa tulang ikan, gitu ya. Kemudian sampah yang relatif kering dan bernilai ekonomi yang bisa distor ke bank sampah maupun ke pemulung, itu siapkan karung. Nah, yang lainnya sampah lainnya itu di dalamnya termasuk B3, misalnya ada pampers, ada ya sebetulnya sisa B3 baterai ya. Ada lagi ada 2 itu. Ada yang basah, ada yang kering, ada baterai gitu ya, itu kan kering, pampers itu basah, itu sampah medis. Nah, jadi di rumah itu merubah kebiasaan itulah yang perlu proses. Nggak bisa hari ini ngomong, hari ini melaksanakan. Nah, jadi ada proses. Dan kalau saya mengamati kan dari dulu, saya masih ingat lah dulu dengan El Sinta, dengan media-media lain membahas mengenai ini. Tapi ini kan tidak diikuti dengan kebijakan yang tadi saya bilang konsisten. Kebijakannya nggak konsisten. Bagaimana implementasinya kan itu harus diturunkan dalam tataran masyarakat ya, engineering barangkali ya, bagaimana mensosialisasikan secara masif gitu ya, dan kemudian juga dengan komunikasi yang efektif. Nah, saya kira implementasinya ini yang memang masih gadget ya, jadi belum apa istilahnya itu belum terlaksana 100%. Jadi ini saya kira yang saya maksud dengan belum konsisten antara kebijakan yang ada dengan implementasi di lapangan. Jadi hal itulah yang menjadikan sampah kita ini memang masih seperti ini, begitu ya. Kebijakannya tidak konsisten ya, memang begitu ya. Yang saya lihat juga begitu ya, Pak ya. Tidak serius ya, atau gimana ya pemerintahnya? Ya keseriusan itu sebetulnya tidak cukup hanya narasi. Tapi wujudkan juga dalam bentuk lain, yang utama adalah terkait dengan anggaran. Jadi serius tidaknya suatu kota kabupaten terkait dengan urusan sampah itu adalah dilihat dari seberapa besar anggaran yang disiapkan ya, karena memang anggaran ini kan wujud dari kesiapan pemerintah ya, tentunya dalam tata kelola gitu ya. Gitu maksudnya ya. Kalau terkait dengan di masyarakatnya, saya kira justru Kota Bandung khususnya itu kalau saya acungin jempol ya, masyarakat Kota Bandung tuh banyak kok yang mau berpartisipasi. Saya sendiri juga sangat kagum ya, karena saya sudah lama berkecimpung di masyarakat gitu ya. Dan saat ini sebagai Ketua Forum Bank Sampah Jawa Barat, dan juga binaan-binaan saya di Kota Bandung banyak. Dulu di Kota Bandung bank sampah itu sebelum pandemi itu sampai 500 ya. Sekarang itu paling yang jalan itu 150 sampai 200 lah kira-kira begitu. Itu baru bank sampah ya, belum yang lain-lain. Jadi artinya sebenarnya kalau masyarakat digiring ya dengan manajemen yang katakanlah yang baik lah gitu ya, maka potensi pelibatan masyarakat itu sangat bagus gitu ya. Bagaimana bentuk manajemennya, ya itulah barangkali pemerintah kota itu perlu membuat perencanaan seperti apa. Misalnya Kota Bandung itu sudah digagas waktu itu sebetulnya sejak eranya Pak Wali Kota zamannya Mang Odet kalau nggak salah ya. Ada KBS, kawasan bebas sampah, dan itu sampai Wali Kota kemarin terakhir juga berkembang KBS itu. Hanya saja kan terkait dengan keberadaan kawasan bebas sampah ini tidak termanage dengan baik begitu ya. Jadi keberadaannya itu seperti memang tidak ada, apa istilahnya itu ya. Jadi padahal sebetulnya itu adalah potensi ada di masyarakat itu dalam rangka pengurangan sampah.
Nah, jadi begini, Mas Niko, Yeah. Kang Niko. Ya, jadi kalau bicara mengelola sampah tadi, hal yang krusial di Kota Bandung itu adalah memang selain penanganan itu adalah pengurangan ya untuk mengimbangi persoalan TPA tadi. Karena masalah TPA ini sesungguhnya timingnya nggak bagus menurut saya ya. Timing nggak bagus gini kan, sebetulnya kita tahu dari 2005 yang namanya Sari Mukti itu adalah sementara. Yeah. Ya. Sementara kan, ya artinya sementara itu 2005 loh tuh ya. 2005. Jadi udah berapa tahun ya? 20 tahun 20 kan? tahun mestinya 20 gimana tahun ya? sementara gitu kan ya. Nah, jadi itu tidak terplanning dengan baik. Artinya sebetulnya mau apa nih setelah itu kan gitu ya. Apalagi sebenarnya Sari Mukti jelas dari dulu juga itu diperuntukkan bukan untuk TPA sebetulnya ya. Nah, penggantinya Legok Nangka ini kan juga masih problem ya, masih proses, perlu waktu. Konon katanya baru 2029 kan baru bisa beroperasi, itu kalau lancar begitu ya. Jadi dalam konteks penanganan ini keterbatasannya sangat-sangat kritis gitu ya. Oleh karena itu maka pengurangan menjadi sangat urgent menurut saya. Pengurangan itu sangat urgent. Dan pengurangan itu banyak pilihan, banyak alternatif, banyak pola, banyak metode yang bisa dikembangkan. Tapi itu jangan sepenuhnya diserahkan kepada publik gitu untuk mengurangi sampah gitu. Jangan jangan tanpa aturan begitu ya. Karena memang mungkin harus dilihat juga efektivitasnya. Misalnya berkaitan dengan alat teknologi, kita harus melihat sejauh mana efektivitasnya, biayanya dan lain-lain. Nah, pilihan-pilihan pengurangan di sumber itu sesungguhnya adalah terkait dengan dua hal. Pertama adalah mengurangi tingkat timbulan per orang. Nah, ini kan cara menghitung timbulan sampah kota itu adalah tingkat timbulan per orang dikalikan jumlah penduduk, umumnya kan begitu. Tingkat timbulan Kota Bandung sekarang ini kalau nggak salah 0,65 gitu atau nggak salah ya, saya lupa gitu ya. KLHK menggunakan angka 0,7 kilogram per orang per hari. Nah, sehingga kalau mau mengurangi timbulan, kurangi itu tingkat timbulannya. Dan mengurangi tingkat timbulan itu terkait dengan budaya. Bagaimana kita cara berkonsumsi, bagaimana cara kita berproduksi, itu terkait erat dengan pengurangan tingkat timbulan. Jepang sendiri juga mengupayakan itu tuh. Jadi misalnya kurangi itu yang namanya sampah yang sisa makanan yang dibuang-buang itu kurangi. Kurangi itu yang namanya material sekali pakai, misalnya apa, styrofoam itu sering pakai. Kresek itu sekali pakai, kurangi. Nah, itu mengurangi tingkat timbulan individu. Nah, sekarang kurangi tingkat timbulan dalam skala kota, karena timbulan sampah itu tidak hanya dari individu dari rumah, tapi juga aktivitas lain. Misalnya Kota Bandung nih, setiap weekend itu kan pengunjung banyak tuh, makanya ada timbulan dari free rider gitu, ada tamu-tamu pendatang gitu, itu juga jadi kontributor gitu ya. Nah, ini semua harus dikurangi. Jadi itu sebetulnya pengurangan itu harusnya begitu. Makanya nggak bisa hari ini ngomong pengurangan, hari ini berkurang, nggak bisa. Itu nggak bisa simsalabim ya, Pak Satori. Nggak bisa. Ya, praktek-prakteknya banyak lah saya kira, melalui bank sampah ya, untuk sampahan organik. Dan saya sudah kerahkan juga tuh di Jawa Barat ya, bank sampah itu tidak cuma ngurus anorganik, tapi juga olah organik. Makanya kami di Forum Bank Sampah Jawa Barat, kita punya divisi program ya, terkait dengan program unik namanya, urus organik gitu ya. Nah, itu kerjasama dengan PLN gitu kan ya. Jadi ini bank sampah sekarang ini tidak hanya ngurus sampah-sampah anorganik gitu ya. Belum lagi misalnya komunitas-komunitas eco village itu juga banyak berkecimpung dalam pengurangan sampah. Jadi sesungguhnya kalau dilihat dari potensi pelibatan masyarakat itu cukup bagus kalau menurut saya. Saya hampir setiap hari, karena saya juga ini punya saung edukasi di RW saya yang menjadi base camp masyarakat yang mau mengolah sampahnya sendiri. Daerah mana, Pak Satori, rumah Pak? Di Cipageran ya, Puri Cipageran Indah. Oh, Cimahi. Iya, masuknya Kabupaten Bandung Barat. Oh, Bandung Barat, ya. Oke. Betul. Jadi saya melihat potensi ini cukup tinggi. Hanya saja memang keberadaan aktivitas-aktivitas ini kurang terakomodir di dalam sistem mengelola sampah.
karena pemerintah fokusnya hanya ngurus armada angkut dan TPA, itu aja fokusnya gitu kan ya. Sehingga yang sifatnya publik partisipatif itu kurang termanage dengan baik, begitu. Iya. Pak, artinya untuk Kota Bandung ya, pemerintahnya di bawah Om Farhan wali kotanya harus lebih serius lagi, Pak. Keberpihakannya bisa dilihat dari anggaran begitu ya. Ya. Masalah sampah ya. Dan selain serius juga ada keberlanjutan lah ya. Kan tadi saya bilang mengelola sampah itu tidak bisa ujuk-ujuk. Nggak bisa instan. Jadi artinya kalau kita mau bicara efektif gitu ya, efisien, lihat apa yang sudah ada di lapangan, lihat apa yang sudah di masyarakat, lihat apa yang sudah direncanakan. Jadi tidak seolah-olah mulai dari nol supaya efektif gitu ya. Tadi saya bilang misalnya jangan diabaikan tuh keberadaan yang namanya bank sampah. Jangan diabaikan yang namanya KBS gitu ya. Dan saya ingat dulu sebelum pandemi gitu ya, saya pernah melatih juga tuh hampir 700 PKK di Kota Bandung untuk mengawal Kang Tisman. Itu kan upaya-upaya yang sudah dilakukan tuh jangan kemudian disia-siakan. Yang namanya investasi sosial itu memang perlu proses, perlu waktu. Tapi yang paling penting dari itu adalah perlu istiqomah. Nah, siapa yang memulai istiqomah? Pemerintahnya sendiri. Gitu. Jangan warga disuruh istiqomah, tapi pemerintahnya tidak. Salah satu bentuk keistiqomahan itu konsistensi antara pimpinan sebelumnya dengan pimpinan yang saat ini, gitu ya. Kira-kira begitu. Sangat penting ya istiqomah itu, konsistensi itu. Jangan ganti kepala daerah, ganti kebijakan ya, Pak Satori. Betul. Ya, Pak Satori, saya ingin bahas tentang tadi ya, masyarakat memilah begitu. Ini masih kesadarannya masih minim ya. Sebetulnya kalau wali kota Bandung punya kekuatan ke sebuah kota, kabupaten. Jadi wali kota, bupatinya tinggal instruksikan sebetulnya ke bawah. Sampai ke RT kan itu sebetulnya bisa lebih mudah sebetulnya. Masalahnya di mana, Pak ya? Baik. Jadi betul ya. Dan instruksi itu juga bisa diwujudkan dalam bentuk perwal. Ya, alhamdulillah saya termasuk tim yang menyiapkan perwalnya juga. Dalam konteks perwal yang baru itu juga konteks pemilahan itu menjadi hal yang wajib. Hanya persoalannya begini, dan masyarakat pun bertanya, percuma saya memilah, tapi dicampur lagi, kan begitu itu yang iya. dengar. Oleh bank sampah dicampur lagi ya. Betul. Artinya apa? Atau harusnya yang kita siapkan itu bukan hanya memilah, tapi sistem tata kelola. Misalnya setelah terpilah itu mau dikemanain, siapa yang ngumpulin, siapa yang bertanggung jawab, ini yang kurang. Kota Bandung misalnya, siapa sih sebetulnya yang bertugas untuk mengumpulkan dari rumah ke TPS? Coba perhatikan, itu kan sebenarnya diserahkan ke RT atau RW ya. Iya. Nah, ini yang kurang termonitor dengan baik. Jadi kalau misalnya kita mau nyuruh masyarakat memilah, meskipun saya pernah riset ya untuk konteks ini, masyarakat yang mau milah mungkin hanya bisa sampai 60%, ya nggak apa-apa lah begitu ya dalam konteks pemilahan yang sempurna. Tapi kan lebih penting juga dari itu adalah bagaimana sistem collectingnya yang terpilah itu. Nah, siapa yang mengatur itu? Kalau melihat dari kebijakan lembaga pengelola sampah Kota Bandung, itu kan fokusnya yang saat ini UPTD gitu ya, fokusnya kan dari TPS ke TPA. Itu yang dari rumah ke TPS, siapa yang bertanggung jawab? RT RW. Dan fasilitas infrastruktur terkait dengan proses collecting ini tidak mendukung pemilahan tadi. Jadi ini juga menjadi apa istilahnya itu menjadi bertolak belakang. Ya, jadi artinya banyak masyarakat yang percuma saya memilahkan begitu. Jadi ini terkait dengan pemilahan harus bentuk seriusnya adalah bagaimana menyiapkan lembaga di bawahnya itu. Gitu ya. Begitu. Ya padahal kan wali kota misalnya di Kota Bandung tinggal instruksi ya, Pak ya, ke camat ke lurah ke RW, RT. Sebetulnya infrastrukturnya tuh jaringannya udah jelas begitu ya. Cuma ya tadi ya, serius atau tidak ya? Iya. Jadi kalau saya lihat sih dari konteks kotanya dalam bentuk instruksi baik di forum maupun sekarang insya Allah di dalam perwal itu sudah cukup ya. Tapi di mikromanajemennya ini yang mungkin perlu ditata. Bagaimana kelembagaan di tingkat kewilayahan. Ya,
minimal di tingkat RW. Bagaimana pelibatan RW, bahkan sampai tingkat kelurahan, bagaimana peran kelurahan. Nah, ini yang saya kira yang belum tergarap dengan baik. Bagaimana menyiapkan kelembagaan di tingkat mikromanajemen ini. Pak, tadi menarik Pak Saturi sampaikan, sebelum COVID ada 500 bank sampah, tapi setelah COVID malah hanya tersisa 100-an. Kenapa jadi berkurang begitu, Pak? Nah ini konsekuensi logis dari tidak termanagenya keberadaan partisipasi masyarakat. Kan begini, bank sampah itu umumnya mengumpulkan sampah-sampah tertentu yang umumnya bernilai, dan setelah dikumpulkan kemudian harapannya ada yang beli kan gitu. Nah, berbicara masalah jual beli sampah material daur ulang, kan Kang Niko tahu ini selama ini sering menjadi ranahnya sektor informal ya. Dalam konteks ini ada pengepul, bandar, sampai ke industri daur ulang. Mereka itu udah dari dulu memang hidupnya begitu, sehingga bisnisnya itu sudah established ya, sudah memang bisnisnya sudah mapan seperti itu. Nah, ketika bank sampah masuk di dalam sistem ini, maka ada persoalan lain yang perlu diperhatikan. Pertama, sampah yang dibeli oleh sektor informal atau sistem usaha informal itu inline nggak dengan apa yang dikumpulkan bank sampah? Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan harga. Seringkali harganya itu anjlok, jatuh ya, sehingga ya meskipun umumnya bank sampah tujuannya bukan semata-mata berbisnis ya, umumnya itu karena relawan. Tapi kan banyak juga bank sampah yang ini ternyata bisa menjadi peluang nih gitu ya. Tapi ketika kemudian melihat ini juga nggak laku, ini nggak ada yang ngambil, nggak ada yang beli, ini harganya murah, jadi males tuh ngumpulin. Akhirnya males ya. Nah, misalnya kresek itu kan yang paling banyak memberikan kontribusi cemaran ya di sungai. Terus styrofoam juga sama. Nah, dalam konteks bisnis daur ulang itu tidak apa istilahnya itu tidak menarik untuk didaur ulang sebetulnya. Meskipun di Kota Bandung itu ada industri daur ulang namanya PT Cantik yang olah sampah termasuk kresek ya, yang kotor itu, tapi harganya murah diterimanya itu di pabrik, cuma 2.700 per kilo itu di pabrik kalau bersih dan terpilah. Dan turun sampai bawah tingkat bank sampah unit misalnya itu 500 saja sudah lumayan per kilonya ya. Bayangkan 1 kilo kresek itu kan 1 karung. Iya. Jadi ringan sekali. Jadi artinya apa ini? Kalau kita lihat fenomena ini, kalau kita tujuannya lingkungan ya, maka untuk jenis-jenis sampah tertentu, terutama yang berkaitan dengan plastik ya, termasuk plastik styrofoam ya, plastik kresek, itu kan murah kalau kita hanya kalau kita hanya mengandalkan sistem bisnis ya, karena perhitungannya uang. Disinilah makanya perlu intervensi pemerintah. Apa bentuk intervensinya? Insentif. Jadi misalnya tadi plastik yang murah, oke, beli aja oleh pemerintah dalam konteks bisnis mah ya, beli aja gitu ya. Atau dalam bentuk dalam bahasa undang-undangnya berikan tuh insentif masyarakat yang mengumpulkan kresek misalnya begitu. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, adanya inkonsistensi kebijakan di atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai di bawahnya operasionalisasinya di kota kabupaten, bahkan diturunkan di tingkat RT RW. Nah, akibatnya tadi banyak bank sampah yang berguguran. Di samping tentunya itu karena memang persoalan pandemi ya, yang pada saat itu kegiatan banyak yang tidak berjalan ya, sekira 3 tahun lah begitu ya. Nah, sehingga bank sampah itu ya mulai bangkitnya itu kan setelah tahun 2022 begitu ya. Begitu. Kalau saya lihat fenomena. Pentingnya campur tangan pemerintah tadi, misalnya membeli barang-barang yang sampah sudah dipilah begitu ya. Selama ini nggak hadir, jadi ya pihak masyarakat juga akhirnya malas, kadang nggak bisa dijual ya mungkin ya Pak ya. Jadi sebetulnya bentuk intervensi pemerintah bukan konteksnya membeli ya, tapi konteksnya itu memberikan insentif. Ya, untuk jenis-jenis sampah tertentu. Nah, itu yang mungkin perlu dilakukan. Dan yang kedua, memastikan material itu mengalir ke sistem olah.
Ya karena tadi PT Cantik yang olah kresek itu kapasitasnya itu yang tersuplai oleh bahan material itu baru 70% sebetulnya. Jadi industri-industri di hilirnya masih butuh banyak. Tapi kenapa sebetulnya tidak terpenuhi 100%? Karena kalau sudah material itu mengalir ke sistem bisnis, ya itu kan sebetulnya apalagi dikelola oleh pelaku-pelaku yang selama ini memang sudah bergerak di situ, mereka kan berpikir ini berbisnis begitu ya. Nah sehingga inilah yang harus dilihat, diantisipasi oleh pemerintah bagaimana bentuknya gitu ya. Jadi saya kira ini harus diperhatikan ya. Jadi tadi PT Cantik sendiri baru terpenuhi 70% untuk suplai materialnya gitu ya. Karena memang tadi suplai bukan dari ininya ya, bukan dari masyarakatnya ya. Di samping tentunya memilah menjadi penting ya. Yeah. Karena banyak kresek yang masuk ke sungai dan lain-lain. Tapi juga di tingkat menengahnya. Karena kan aliran material ini tidak ujung-ujung masuk pabrik. Jadi masuk dulu ke pengepul masuk bandar gitu kalau di sektor informal ya. Dari bandar baru masuk ke pabrik. Terlalu jadi panjang dong Pak Satori itunya. Nah, jadi ini yang harus juga menjadi perhatian ya dalam konteks sistem tata kelola sampah. Jadi sekarang ini begitu Kang Niko, yang namanya sampah itu kan juga tidak hanya pendekatannya itu bagaimana sampah itu habis, bukan itu. Karena sampah ini sekarang sudah menjadi sumber kehidupan juga. Nah, jadi meskipun yang masuk ke sistem industri ini hanya ya mungkin sekitar maksimal 30% ya, bahkan bisa kurang kalau sudah dikurangi residu begitu ya. Nah, tapi kan sebetulnya ini menjadi salah satu bentuk pengurangan. Apalagi kalau misalnya organik kita urus. Organik ini kan kira-kira 40-50% di Kota Bandung ya. Yeah. Nah, organik itu sebetulnya orang banyak yang tidak tertarik. Kenapa? Ya secara bisnis itu tidak menguntungkan gitu ya. Bikin kompos ya kan tidak laku. Apalagi yang muncul ke permukaan kompos murah tidak laku. Udah pada malas dibikin kompos. Padahal kan harusnya kan inovatif. Nah saya mengembangkan sekarang ini makanya kompos itu menjadi granul organik. Karena memang kompos itu bukan pupuk ya kalau dalam konteks pasarnya ya. Bukan pupuk. Kompos itu adalah biofertilizer untuk mengembalikan unsur hara di dalam tanah. Nah supaya menjadi pupuk dan nilai komersilnya bagus, makanya dikembangkan, didiversifikasi ya menjadi granul organik setelah ditambah nutrisi, misalnya tambah dolomit dan lain-lain begitu. Itu yang sekarang saya kembangkan ya dikelola di BUMDes begitu ya. Alhamdulillah gitu nilai dasarnya cukup bagus. Iya. Yeah. Ada satu komentar dari Pak Sony di Riung Duta Riung Bandung. Kata Pak Sony, beliau sangat mendukung sampah yang tidak bisa digunakan harus dimusnahkan lewat dibakar katanya. Nanti bisa komentar ya Pak Saturi ya. Hasil pembakarannya untuk dibuat bata atau batako untuk jalan di komplek. Warga Kota Bandung pun harus mau dan harus terbiasa melaksanakan Kang Pisman katanya. Hal sampah juga jangan banyak ngeluh kalau diri kita belum melibatkan dalam pengelolaannya. Tanggapi Pak Satori sekaligus sebagai penutup Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi terkait dengan pembakaran sampah, saya lihat dulu dari regulasinya ya. Memang di dalam undang-undang itu pasal 29 kalau nggak salah itu ada pasal yang berkaitan dengan pelarangan membakar sampah yang tidak sesuai dengan standar teknis ya. Itu kalau nggak salah pasal 29 ya. Yang dimaksud standar teknis itu diantaranya adalah bahwa misalnya pembakaran sampah melalui inseneratornya itu harus dirancang sedemikian rupa sesuai dengan standar yang berlaku di dunia internasional. Itu sudah ada aturannya. Beberapa negara juga memang mengembangkan konsep pemusnahan ya melalui pembakaran ini, tapi syaratnya ketat ya. Saking ketatnya alat ini jatuhnya mahal. Jadi contohnya misalnya Singapura itu ada berapa unit saya lupa gitu ya di Singapura itu berapa lokasi ya. Harganya itu kalau nggak salah pada saat itu ya 2010-an ya 3,5 triliun dengan biaya operasional 1,5 juta per ton. Nah itu kalau memang mau serius gitu ya. Yeah. Begitu juga yang saya lihat di Kawasaki di Yokohama. Hanya saja mereka di Jepang ya khususnya
mereka makin mengurangi itu metode dengan pemusnahan karena apa? Mahal. Nah, sekarang di kita di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, terkait dengan kebijakan pemusnahan sampah itu memang sebaiknya terpusat di satu lokasi. Supaya apa? Supaya dampak lingkungannya itu bisa di-manage ya, apalagi Kota Bandung yang cekungan gitu kan ya. Itu bisa di-manage. Nah, sekarang bagaimana kalau pemusnah dengan pembakaran itu gitu ya dibuat di setiap wilayah. Nah, ini yang harus hati-hati, perlu diwaspadai. Ya, karena memang yang namanya pembakaran sampah, yang namanya membakar sampah itu kan tidak semuanya kemudian menjadi hilang, nol. Jadi ada emisi, di dalam emisi itu ada logam berat misalnya. Logam-logam berat ini tidak semuanya musnah. Itu akan berterbangan kemana-mana gitu. Jadi sebetulnya memindahkan masalah. Ya, jadi, nah yang dikhawatirkan dalam konteks lingkungan itu ada dua, dioksin dan furan. Nah, ini harus diwaspadai dan diantisipasi. Kalaupun ini tidak bisa dihindari, pastikan sesuai dengan aturan kriteria yang sudah dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup, gitu. Baik dalam konteks suhu maupun dalam konteks tata kelola lainnya. Bedakan antara insinerator dengan tungku bakar, gitu ya, karena berbeda, begitu ya. Nah, ini jangan, kalau menurut saya dalam konteks sistem ini jangan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, tetap perlu ada kontrol dari pemerintah. Saya kira begitu. Baik kalau begitu. Kayaknya kalau kita ngobrol lebih panjang nanti suatu waktu ya, Pak ya, tentang sampah ini ya. Perlu 5 SKS kayaknya. Iya, baik. Karena nggak beres-beres nih, Mi. Kayaknya harus Pak Satori jadi wali kotanya nih, harus beres nih. Baik. Saya mau menjadi pendukung wali kota saja yang mau ngelola sampah. Baik. Termasuk Kang Farhan, insya Allah. Gitu. Sialah. Baik. Pak Satori, atur nuhun ya waktunya ya. Sami-sami. Ya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Demikian pendengar pembahasan bersama pakar pengelolaan sampah dari Universitas Islam Bandung Unisba, yang juga adalah Ketua Forum Bank Sampah Jawa Barat, yang juga adalah tim inti bersama Jabar Bebas Sampah BJBS ya, Dr. Insinyur Muhammad Satori MT IPU. Terima kasih Pak Sony dan juga pendengar lainnya sudah ikut bergabung.